Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyampaikan seperti itu. Itulah disebut dengan bid'ah. Orang yang berpuasa di tempat dan hari yang dilarang, kemudian dia berpuasa, itulah yang disebut dengan bid'ah. 1 Syawal itu jelas dilarang untuk berpuasa. Kok dia berpuasa? Maka itulah disebut dengan bid'ah. Naik haji itu jelas ke Mekah. Lah kok naik haji ke Kerinci? Itulah namanya bid'ah. Artinya apa? Sesuatu yang sudah disyariatkan kemudian dirubah syariat itu, itulah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Langgar Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin dari rumah sudah ada permasalahan yang untuk ditanyakan, silahkan. Dan sebetulnya lebih bagus lagi kalau bertanya itu pakai kertas itu. Jadi yang malu-malu bertanya itu bisa bertanya gitu. Gak usah kasih nama, gak apa-apa. Kalau di Masjid Jami Al Hikmah itu pakai kertas ya. Jadi ada kertas, ada pena. Jadi pertanyaannya kadang-kadang saking beraninya nanya itu sampai kadang-kadang nggak terjawab saat itu. Karena kalau dijawab bisa sampai lama sekali. Karena waktunya antara maghrib dan isya. Jadi sampai banyak. Akhirnya pada saat itu separuh kejawab, separuh tidak kejawab. Untuk pertemuan berikutnya baru ngejawab lagi. Silakan Pak mau tanya. Ya, masalah ini puasa yang wajib dengan yang sunnah, namanya yang sunnah ini yang berat. Puasa sunnah. Yang berat dilakukan itu. Yang ditanyakan apanya? Yang menjalankannya gitu. Oh gitu. Ya, sebetulnya puasa itu tidak berat kalau sudah sampai kepada imannya. Artinya gini, iman seseorang itu ada 5. Artinya 5 tingkatan iman ini seseorang nyangkut pada di antara 5 ini. Yang pertama, iman taklid. Kalau iman seseorang masih taklid, itulah tadi bisa berat. Melakukan apapun jadi berat. Melakukan sholat, sholatnya berat. Melakukan puasa, puasanya berat. Kemudian ketika dia iman taklid ini ikut ke pengajian, maka dia akhirnya di pengajian dapat ilmu. Maka imannya naik ke tingkat iman ilmu. Imanun an ilmin, iman ilmu. Maka ketika orang memiliki iman ilmu ini, niscaya dia melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Dia sholat berdasarkan ilmu. Dia puasa berdasarkan ilmu. Oh iya, kalau puasa Senin Kamis itu bagus. Kenapa? Ternyata puasa Senin Kamis itu dilihat dari sisi kesehatan itu sangat bagus untuk menyehatkan badan. Kenapa? Kalau tidak puasa sering sakit mah. Tapi kalau puasa Senin Kamis sakit mah hilang sehingga bisa ngopi. Umpamanya kayak gitu. Ini karena ilmu ini. Karena ilmu. Kemudian ketika dia imannya itu iman ilmu yang seperti ini kalau enggak karena pengen ngopi enggak jadi dia puasa. Jadi puasa ini karena pengen ngopi dia. Karena begitu puasa perutnya sehat, begitu sehat bisa ngopi gitu. Kalau perutnya nggak sehat ngopi langsung kembung. Akhirnya nggak jadi dia ngopi. Aku Senin Kamis puasa lah. Akhirnya aku bisa ngopi. Ini namanya imannya itu udah sampai iman ilmu. Jadi dihitung-hitung dia. Kemudian
Begitu imannya udah sampai iman ilmu, masih ikut pengajian, naiklah imannya, namanya iman iyan. Apa itu iman iyan? Iman yang muncul dari hati. Kenapa kok dari hati? Karena hasil dari muraqabah kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya ketika dia muraqabah kepada Allah. Dia tahu karena dia sudah belajar, dia tahu dalil. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Akhirnya dia berzikir kepada Allah supaya hatinya tenang. Begitu hatinya tenang, dia rajin muraqabah, naiklah imannya menjadi imanun an iyanin. Sehingga ketika dia muraqabah, Allah tidak pernah lepas dari hatinya, walau tarfa ainin, walau hanya sekedipan mata. Jadi begitu dia tidur, itu dia berzikir Allah, Allah, Allah. Tapi kalau mau berzikir panjang kan agak repot ya. Yang paling enak tuh zikir pendek, Allah, Allah, Allah gitu, sambil narik napas, ngeluarin napas, Allah, Allah gitu sampai tertidur. Kalau Bapak Ibu susah tidur sambil narik napas panjang, sambil berzikir seperti itu, nanti tahu-tahu tertidur itu. Lalu ada yang bertanya, nah Ustaz, masa zikir Allah itu enggak zikir itu? Kalau zikir itu ya subhanallah, zikir itu alhamdulillah. Jadi Allah disandingkan dengan kata yang lain. Apa ada perintah harus nyandingkan dengan kata yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Lalu bagaimana ketika seorang zikir Allah? Memang itu diperintah oleh Allah. Surah Al-Muzammil ayat 8 Allah berfirman, wa dzkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Lata, mana, Uzza? Ya tentu Allah. Kita disuruh sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Di dalam ayat lain sebutkan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Jadi kita nyebut Allah, Allah itu memang perintah Al-Quran, kalamullah, Allah yang perintah. Kalau ada orang mengatakan nyebut Allah itu nggak ada gunanya, awas, nggak ada gunanya, berarti dia punya Tuhan selain Allah. Tuhannya selain Allah, orang seperti ini Tuhannya selain Allah. Kenapa? Nyebut nama Allah nggak ada manfaatnya, padahal Allah sendiri yang berfirman seperti itu. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Di dalam riwayat Muslim, di dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau mengutip riwayat dari Imam Muslim, dikatakan dalam riwayat itu, selama masih ada orang nyebut Allah, 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 la taqumus saah, hari kiamat tidak akan datang. Selama ada orang nyebut Allah, 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 tidak akan datang hari kiamat. Imam Muslim itu ketika mengambil hadis itu dipilah-pilah. Yang hadisnya itu enggak bermanfaat, dhaif umpamanya, maka tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Imam Muslim itu 1200 hadis beliau hafal. Tetapi 1200 hadis itu ada yang tumpang tindih. Maksudnya begini, ada yang hadis itu terulang. Setelah dipilah, tinggallah 4000 hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Lalu dari hadis-hadis itu, ketika Imam Muslim ditanya, apakah seluruh hadis sahih itu sudah dimasukkan ke kitab Imam Muslim? Dijawab, tidak seluruhnya dimasukkan. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan terlalu makan waktu yang
panjang, sementara umurnya tidak sampai. Oleh karena itu, hadis sahih itu bukan hanya pada Imam Muslim, bukan hanya pada Imam Bukhari, tetapi masih pada imam yang lain seperti Sahih Ibnu Hibban, misalnya Sahih At-Tirmidzi, Sahih Abu Daud, masih banyak lagi hadis-hadis sahih di tempat yang lain selain riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi selama ada orang nyebut Allah, 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 maka tidak akan datang hari kiamat. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Al-Quran menyebutkan wadkurisma rabbika. Di dalam ayat lain bukratan wa asila. Jadi wadkurisma rabbika bukratan wa asila. Jadi ketika seseorang itu telah berzikir kepada Allah, maka makomnya dia itu adalah makom musyahadah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika orang seperti ini, yang dia inginkan itu hanya dekat kepada Allah. Di antaranya dekat kepada Allah adalah puasa sunnah itu tadi. Kemudian di sini nanti juga akan disampaikan bahwasanya al-faraidu ra'sul mal. Yang wajib-wajib itu adalah modal. Istilah kita pedagang adalah yang wajib-wajib itu modal dagang. Belum untung, bukan untungnya, itu baru modalnya. Orang kalau mau untung kan harus punya modal kan? Bagaimana orang nggak punya modal mau untung? Dari mana untungnya? Kita mau beli nanas umpamanya, ya perlu modal kan? Beli nanas ke Tangkit Baru, satu nanas harganya 3.000 karena sekarang sudah mulai mahal, 3.000. Terus dijual di pasar 8.000 satu. Untungnya berapa? 5.000 untungnya. Modalnya ini 3.000, untungnya 5.000. Maka al-faraidu ra'sul mal. Yang wajib itu adalah modal dagang. Wan nawafilu ribhuhu. Dan yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungannya. Jangan kita mau cari keuntungan dengan puasa Senin Kemis, tapi Ramadan enggak puasa. Enggak akan untung. Masih masuk ke dalam neraka itu. Kenapa? Yang wajib tidak dilaksanakan. Kok yang sunnah dilaksanakan? Jangan rajin tahajud, sholat 5 waktu enggak dilaksanakan. Malam tahajud tuh sholat didatangi malam-malam, pokoknya sampai buka alarm jam 2:30 malam. Malam Jumat ini malam yang bagus. Akhirnya dia tahajud, sudah selesai tahajud tidur, subuh enggak sholat, zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat, tahajud lagi baru sholat. Itu tidak akan dapat untung. Kenapa? Modalnya tidak ada. Ketika sholat wajibnya tidak dilaksanakan, kemudian dia sholat sunnah, maka sholat sunnahnya menjadi sia-sia. Ketika puasa wajibnya tidak dilaksanakan, dia puasa sunnah, maka puasanya menjadi sia-sia. Maka ketika orang yang pada posisi ketiga ini iman iyan, maka orang yang seperti ini mulai merasakan manis ketika dia puasa Senin dan Kamis. Kalau tidak puasa rasanya mencari gitu, ada yang kurang rasanya begitu. Saya dulu pernah 1 tahun itu puasanya puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa Senin, puasa Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin tidak, begitu sehari puasa sehari tidak. Tapi setiap saya puasa, istri itu ikut. Akhirnya saya kasihan sama dia. Selama 1 tahun puasa, timbangan berat badannya jadi banyak turun. Timbangan berat badannya. Ya sudah, setahun itu aja puasa Daud, berikutnya puasa Senin Kemis saja gitu. Akhirnya
badannya mulai stabil lagi. Yang biasa berat 60 jadi 60. Ini tadi kalau sampai berat 50 45 kan kekecilan itu kan. Atau apalagi akhirnya turut berat jadi 25 ya. Kan kurus banget yang seperti itu. Jadi ketika orang sudah sampai kepada tingkat yang ketiga ini, sudah mulai merasakan manisnya iman, sehingga puasa jadi lezat, bangun malam jadi lezat, kalau sholat 5 waktu apalagi tambah lezat. Begitu ia merasakan zikir tadi nikmat, ia pun terus berzikir kepada Allah. Akhirnya apa? Dibukakan hatinya oleh Allah lantaran berzikir tadi. Akhirnya dia naik imannya, imanun an haqqin, iman hak. Apa itu iman hak? Iman hak itu adalah iman yang hatinya sudah musyahadah kepada Allah, merasakan Allah itu hadir pada dirinya. Sehingga orang yang seperti ini, ketika dia melakukan sesuatu, ia akan melihat Allah melihatnya. Ketika dia puasa, merasa Allah melihatnya. Ketika dia sholat, merasa Allah melihatnya. Maka yang seperti ini udah masuk kepada bagian ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika menyembah Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Tapi ingat, melihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Melihatnya hati, merasakan kehadiran Allah. Jadi pada saat itu, kalaupun seandainya hati kita tidak sampai melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Dan kita tidak boleh membayangkan Allah, enggak boleh. Kita bayangkan Allah, Allah ini rambutnya keriting kayaknya nih. Nah, enggak boleh seperti itu. Nah, Allah ini tangannya kanan semua ini. Tangannya kanan, sambil sholat itu terbayang Allah tangannya kanan semua. Yang seperti itu enggak boleh. Itu namanya menjisimkan Allah. Batal iman kita. Maka kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sampaikan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai dengan apapun. Yang kita bayangkan tentang Allah, bagaimanapun kita membayangkannya, niscaya Allah tidak seperti itu. Sama dengan surga yang kita bayangkan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita belum tahu bentuk surga itu seperti apa. Yang jelas indah itu. Cuman indahnya seperti apa? Kan mala ainun ro'at, kan dikatakan gitu. Mata belum ada yang pernah melihat. Kalau belum melihat bagaimana membayangkan? Apapun yang kita bayangkan pasti nggak cocok. Beda dengan orang. Saya pernah melihat Pak Nasir, sampai di rumah saya bayangkan Pak Nasir. Bisa saya membayangkan. Tapi ketika orang sholat kemudian terus membayangkan Allah, itu nggak boleh. Bayangkan bentuknya Allah nggak boleh. Tapi kalau merasa hatinya melihat Allah boleh, tapi nggak boleh menggambarkan Allah. Maka dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Baijuri menjelaskan kepada kita di dalam bukunya, kita tidak boleh membayangkan Allah. Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah, pasti Allah tidak seperti itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika seseorang sudah sampai makom hak tadi, sudah sampai iman hak tadi, masih dia berzikir kepada Allah, maka naiklah tingkatannya menjadi iman hakikah. Apa itu iman hakikah? Iman hakikah itu adalah iman yang muncul pada dirinya la yasyhadu illallah. Tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Jadi ketika melihat seseorang, yang dilihat adalah Allah. Bukan orang itu Allah, bukan. Tetapi yang dilihat di balik orang itu. Begitu melihat gunung, indah gunung itu, tidak dipuji gunung itu, yang dipuji Allah. Apa dia bilang? Subhanallah. Melihat gunung,
Gunung indah, dia sebut subhanallah. Melihat laut indah, dia sebut subhanallah. Bukan lautnya yang dipuji, yang menciptakan laut yang dipuji. Maka orang seperti ini ketika mengartikan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia juga tidak mengartikan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dia akan mengartikan tidak ada yang ada kecuali Allah. Gunung itu tidak ada kalau Allah tidak adakan. Maka ketika seseorang melihat gunung, yang terlihat adalah yang menciptakan gunung itu. Maka ini makomnya adalah sudah sampai makom fana. Kenapa dikatakan makom fana? Karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu ada satu iman lagi, ini kan 5 tadi. Ini yang boleh kita pelajari. Kita ini nggak tahu apakah masih taklid atau sudah ilmu. Kalau udah pengajian ini minimal ilmu. Kemudian apakah kita sudah sampai iman iyan? Karena kita nggak tahu. Saya kadang-kadang pengen lah mau ngajak zikir tarekat Syadiliyah yang sudah saya pelajari dan saya sudah dibaiat oleh Kiai Haidar Muhaiminan untuk zikir tarekat, cuman agak panjang zikirnya, tapi boleh juga untuk belajar dipotong dulu yang 100 jadi 25. Saya suatu saat nanti kita akan zikir itu supaya hati kita menjadi terang. Karena dengan berzikir itu kan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukanlah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang kayak gitu. Nah, ada satu tingkatan iman lagi tapi nggak boleh kita pelajari, namanya iman hakikatul hakikoh. Yang tadi kan iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikoh. Yang keenam iman hakikatul hakikoh. Apa itu iman hakikatul hakikoh? Iman yang hanya boleh dimiliki oleh para rasul. Kita nggak boleh memilikinya. Jangan sampai ada di antara kita mau mempelajari iman hakikatul hakikoh. Tujuannya apa? Pengen jadi rasul, pengen jadi nabi. Nanti kalau ada di antara kita mempelajari iman hakikatul hakikoh, kemudian terus jadi nabi, niscaya nanti akan ditangkap polisi. Kan sudah ada contohnya, Nabi Musaddiq ditangkap polisi kan? Saya tahu cuma dari televisi. Baru kali itu polisi nangkap Nabi. Iya. Bukan hanya Musaddiq, ada lagi yang pengen jadi malaikat. Namanya Lia. Panggilannya Mama Lia. Lia Eden. Ditangkap polisi juga. Baru kali ini saya melihat polisi bisa nangkap malaikat. Bukan nabi, malaikat ditangkap oleh polisi. Jadi kita nggak boleh mempelajari iman hakikatul hakikoh. Kenapa? Waqat mana'anallahu min kasfiha. Kita nggak boleh mengungkap atau mempelajari iman hakikatul hakikoh. Karena yang mengajari iman ini adalah Allah langsung melalui malaikat Jibril. Nabi Musa diajari juga oleh malaikat Jibril. Cuman namanya waktu itu bukan Jibril namanya. Di dalam bahasa kitabnya bukan Jibril. Nabi Muhammad yang ajari juga Jibril. Oleh karena itu malaikat Jibril itu selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada hanya 5 tingkatan iman yang boleh kita pelajari. Yang keenam jangan coba-coba. Karena memang dilarang oleh Allah yang keenam ini. Aku nggak cukup kalau cuma iman hakikoh nggak cukup. Aku pengen jadi rasul, nggak usah. Nggak bisa kita jadi rasul. Karena rasul itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan masing-masing, bukan. Rasulullah dipilih jadi rasul itu bukan kemauan Rasulullah, tapi kemauannya Allah. Lah kalau Allah yang mau, ya tentu nggak ada yang sulit karena Allah yang mau. Kan Allah punya
iradah. Iradah itu kemauan Allah. Maka nanti iradah Allah akan direalisasikan menjadi kudrah, menjadi takdir. Maka Bapak Ibu semuanya di sini dalam duduk masing-masing seperti ini, antara satu dengan lain berbeda cara duduknya, itu adalah sudah takdir dari Allah, dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Kok berat puasa sunnah itu? Karena tingkatan imannya memang belum sampai ke situ. Nanti kalau sudah Allah bimbing, tingkatan imannya sudah sampai sekurang-kurangnya iman ilmu atau iman syukur-syukur iman iyan, nanti puasa itu enggak jadi berat, menjadi impian. Dan ketika kita berdoa atau sholat, itu rasanya kalau mau selesai itu terlalu cepat gitu. Kenapa? Sedang bermahabbah kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang ketika beribadah itu ada 3 macam. Yang satu, ibadahnya karena takut kepada neraka. Itu yang satu. Takut pada neraka. Wah, aku harus sholat nih, kalau nggak sholat nih masuk neraka nih. Takut sama neraka. Aku harus puasa ini Ramadan, kalau nggak puasa aku nanti dimasukkan Allah dalam neraka. Takut neraka. Andaikan neraka tidak ada, nggak jadi dia puasa. Ngapain puasa? Neraka nggak ada. Nggak jadi dia sholat. Kenapa? Nggak ada neraka, ngapain sholatnya? Andaikan neraka tidak ada. Ada kelompok yang kedua, dia ibadah itu bukan karena takut neraka, tapi minta surga, minta pahala. Dia sholat minta surga, pun pula minta pahala. Kan memang orang sholat kan ada pahalanya kan. Oleh karena itu sholat itu wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Pahala artinya dapat surga, berdosa artinya masuk ke dalam neraka. Dia sholat karena minta surga, minta pahala. Dia puasa karena minta surga, minta pahala. Dia haji karena minta surga, minta pahala. Gak peduli ada neraka atau tidak, yang penting dia dapat surga, dapat pahala. Yang ketiga ini yang lebih. Dia sholat bukan karena takut masuk neraka, enggak sama sekali. Enggak juga minta surga, minta pahala, enggak pengen sama sekali. Ini yang ketiga ini. Apa yang diinginkan? Yang punya surga yang diinginkan. Jadi ini digambarkan oleh Rasulullah ketika di rumahnya Sayyidah Aisyah, Rasulullah sholat. Begitu Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat. Sampai terlihat Rasulullah itu kesulitan berdiri. Kenapa? Lututnya bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, "Atatakallafu hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau sampai diri engkau bebankan seperti ini wahai Rasul, sampai bengkak kedua lututmu itu? Faqad ghafarallahu laka dzunubaka wa qad ghafara ma ta'akhkhar wa ma taqaddam." Bukankah dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah? Lalu apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku enggak senang kalau dicap oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi ada orang yang sholat itu lantaran bersyukur kepada Allah. Jadi ada 3 tingkatan ini. Tingkatan ini, ketika kita berada pada tingkatan ini, maka yang sunnah-sunnah akan kita lakukan. Untuk apa? Untuk memperoleh untung. Yang wajib itu jelas, itu adalah modal. Yang sunnah-sunnah adalah untung. Jadi untuk supaya kita merasakan lezatnya puasa, manisnya puasa, maka ketika kita sampai kepada iman ilmu, syukur-syukur iman iyan, maka kita akan merasakan manisnya puasa itu. Jadi seperti itu. Gimana hewan-hewan yang lain gitu ya? Iya. Malaikat aja. Iya, ini malaikat dan ikan-ikan di laut. Yang disampaikan di sini adalah malaikat dan ikan-ikan di laut. Bagaimana dengan yang lain?
saya sendiri berdasarkan kitab ini, yang lain itu saya juga tidak tahu. Yang saya tahu di sini adalah ikan-ikan, jumlah ikan itu banyak di laut. Ini yang ikan-ikan di laut nih, kita nggak melihatnya karena kita jauh dari laut di sini. Dan malaikat, nanti kalau tanya malaikat yang mana, saya juga nggak tahu itu malaikat yang mana. Iya, yang jelas disebutkan di sini oleh Imam Nawawi bahwasanya Imam Nawawi ini mengutip dari Imam Al-Ghazali bahwasanya ketika seseorang pergi ke majelis ilmu itu malaikat membentangkan sayapnya dan ikan-ikan yang ada di air itu akan mendoakan kita. Lalu bagaimana dengan binatang-binatang yang lain? Kalau saya membaca riwayat, ada binatang yang lain memohonkan ampun itu kepada orang yang mengumandangkan azan. Ketika seseorang mengumandangkan azan, itu semua binatang yang Allah ciptakan itu memohonkan ampun kepada orang yang mengumandangkan azan, termasuk cacing-cacing. Dan cacing di dalam perut orang-orang itu juga memintakan ampun. Dikatakan seluruh binatang, kita nggak tahu berapa jumlahnya binatang tuh. Nggak ada yang tahu manusia ini jumlah binatang di dunia ini ada berapa, nggak tahu kecuali Allah yang menciptakan. Karena Allah yang membuat, Allah tahu. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau nggak percaya sesekali boleh Bapak tes, pergi ke tempat tukang cetak batu bata, lalu tanya berapa batu bata kalau dikumpulkan semua, yang utuh maupun yang rusak. Kalau yang utuh mungkin tahu, telah dihitung. Tapi kalau tambah yang rusak, yang sudah dibuang, pasti dia nggak tahu tuh. Allah tahu itu. Binatang yang sudah mati ada berapa, binatang yang masih hidup ada berapa. Allah Maha tahu semuanya itu. Jangankan binatang yang nampak di luar, binatang yang ada di perut kita itu tahu. Kan kadang-kadang ada di perut kita itu ada binatang namanya cacing. Kan ada kan? Buktinya ketika orang cacingan minum obat cacing keluar ya, berarti ada di perut kita ini cacing. Sampai-sampai orang kalau lapar mengatakan cacingku sudah ngamuk, katanya kayak gitu kan. Berarti di dalamnya sudah ada cacing itu. Allah tahu yang seperti itu. Jadi apakah hanya ikan-ikan saja? Yang saya tahu di dalam kitab ini adalah ikan-ikan saja. Tetapi kalau untuk azan itu adalah seluruh binatang. Jadi seperti itu Pak Barudin. Besok kalau bisa pakai kertas. Masih ada lagi? Boleh saya? Iya. Tadi kucing kita burung dan kasih makan itu berdosa, menyiksa. Kok membunuh cicak tak berpahala? Membunuh cicak berpahala gitu ya. Itu ada riwayat memang seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Tapi kan riwayat itu tidak hanya satu. Nanti kita cari riwayat yang lain. Bagaimana hukumnya membunuh cicak. Tapi cicak yang mana yang dibunuh? Jangan cicak yang tidak mengganggu kemudian kita bunuh. Nah, itu nggak boleh itu. Cicaknya tidak mengganggu, bahkan jauh dari kita. Masa kita kejar-kejar? Sementara kita nggak ada sama sekali hajat terhadap cicak itu. Kecuali ada hajat terhadap cicak itu. Umpamanya begini. Ada seseorang sakit. Ke dokter sudah nggak ada lagi obat. Lalu ada yang menyatakan obatnya satu-satunya itu makan cicak mentah-mentah, umpamanya gitu. Langsung dicari cicak itu, nggak apa-apa yang seperti itu karena punya hajat. Tapi kalau nggak punya hajat, maka tidak boleh kita menyakiti cicak itu. Membunuhnya boleh, tapi menyakitinya nggak boleh. Gimana cara menyakitinya? Umpamanya dikurung, tidak kasih makan, maka itu termasuk menyakiti cicak. Apapun binatang tidak boleh kita sakiti. Kecuali binatang itu kita bunuh lantaran berbahaya, boleh. Kalau berbahaya, kalau tidak berbahaya enggak apa-apa. Umpamanya gini, kadang-kadang ada orang kan lagi pakai pakaian ihram, itu ada nyamuk itu gigit kita. Masa ya udah kenyanglah situ, kenyang terus kayak gini biar lari, nanti datang lagi, udah bunuh aja enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia mengganggu kita.
kecuali tidak mengganggu. Misalnya ada ular gitu, ular itu udah jelas mau matok kita, masa kita diam saja? Ular tuh mau matok kita seperti ini, udah nongol seperti ini, di tangan kita ini ada tongkat, ya tentu kita pukulkan ke ular itu. Atau malah bilang, ya aku sedang pakai pakaian ihram nih, ya udah patoklah, masa kayak gitu? Udah patok biru-biru semua, ularnya kobra. Ya lebih baik kita melawan dia. Mundur sudah nggak ada lagi. Umpamanya di belakang sudah dinding seperti ini. Satu-satunya cara kita hanya menghalau dengan tongkat itu. Maka boleh, tidak apa-apa. Tidak dapat dam yang seperti itu. Kenapa? Karena dia binatang yang berbahaya. Kecuali tidak berbahaya. Misalnya ada cicak tadi lewat sebelah. Keratil tangan nih, pukul gitu, cicaknya mati. Maka di situ kita kena dam, nyembelih kambing. Kenapa? Karena tangan kita ini usil. Kita kan kalau sedang ihram nggak boleh membunuh binatang kan? Tapi nggak seluruh binatang. Binatang yang tidak berbahaya saja yang nggak boleh. Tapi kalau berbahaya seperti nyamuk, nanti pas ini ada nyamuk nih, nyamuknya nyamuk, mungkin nyamuk malaria atau gimana kan? Kalau nanti digigit langsung menggigil dia. Ya sebelum gigit pukul tak, nggak masalah. Nggak masalah yang seperti itu. Yang bermasalah itu adalah ketika dia tidak ganggu, memang kita cari-cari, itu yang nggak boleh. Ada kucing, nggak ngapa-ngapain kucing itu, kita pukul palanya, pak, itu kan, sampai terlempar dan terkapar kucing itu. Ya, yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi kita boleh membunuh cicak kalau memang cicak itu mengganggu. Kalau dia tidak mengganggu, kita cari-cari untuk dibunuh, itu yang tidak boleh. Wah, membunuh cicak kan berpahala. Langsung kita cari cicak, mau cari pahala tadi. Jadi cari cicak, di mana ada lubang dikorek-korek, itu mau cari. Yang seperti itu malah nggak benar yang seperti itu. Maksudnya adalah cicak yang mengganggu. Umpamanya di atas kita lah mau sholat, boleh kita usir itu. Kalau nggak mau diusir, ayo kita bunuh itu, nggak apa-apa. Di atas kita. Karena resiko cicak itu akan mengeluarkan kotoran. Dan ini kalau kotorannya nempel di badan kita, di kita, dan kita tahu pada Allahu Akbar nempel di sini, ya kita harus hentikan sholat kita. Kita buang dulu najisnya. Kan ketika kita sholat, badan kita ada najis, kan nggak sah sholat kita. Syarat sholat itu adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat untuk sholat. Nah itu syaratnya. Syarat suci loh ini, belum syarat yang lain masih banyak. Jadi badan kita harus suci, nggak boleh ada najis. Tapi kalau masih dalam perut ini, Bapak, itu kan setiap kita kan punya kotoran dalam ini kan, cuman nggak nampak, belum keluar, itu nggak najis. Tapi kalau sudah keluar baru najis. Asal keluar, baik dari kubul maupun dubur. Asal keluar najis. Kalau belum keluar nggak najis. Oleh karena itu ada seperti kiasan kayak gini. Ketika ini ada botol aqua, di dalam botol aqua itu dimasuki tai ayam umpamanya atau tai kambing, kemudian terus ditutup rapat pakai tutupnya itu, di luarnya suci, terus dikantongi waktu sholat, maka ada yang berpendapat itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena najisnya ada di dalam. Seperti kita, di dalam perut kita ini ada najis, tapi karena belum keluar, maka tidak najis. Abu Hurairah itu suka sholat itu ngantongin kucing. Selama kucing itu tidak berak dan tidak kencing, maka sah sholatnya. Tapi ketika lagi sholat kemudian kucing itu kencing, maka sholatnya jadi batal. Kenapa? Karena ada najis. Ketika masih ada di dalam najis itu nggak keluar, maka tidak najis. Sama dengan tadi, kotoran di dalam botol tidak najis kalau masih di dalam. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Bukan saya ngarang, tapi itu udah dijelaskan ulama pada tahun 400 Hijriah oleh
namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi dalam karyanya namanya Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang saya ajarkan di Masjid Jami' Al-Hikmah Kebun Kopi malam Senin besok habis sholat maghrib sampai sholat isya. Kalau ada yang mau datang silahkan, bagus di sana. Jadi seperti itu Pak Farudin. Kalau membunuh kena kisah coba. Gimana? Membunuh cicak kena kisah. Membunuh cicak karena? Kisah Nabi Ibrahim dulu. Berdasarkan itu. Oh gitu. Ya ketika membunuhnya asalkan itu ada alasan untuk ya silakan. Silakan. Kawan 6 bulan 1,5 jam Ustaz. Iya. Gitu ya. Kawan setengah. Iya. Sebetulnya mau saya tutup, masih ada yang bertanya jadi nggak nutup. Iya. Jadi kembali kepada cicak, sesungguhnya membunuh cicak boleh, tapi dengan alasan yang benar. Tapi kalau alasannya tidak benar, maka membunuh cicak menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti dia dengan alasan yang benar, bukan mencari-cari. Wah, ini ada pahalanya nih. Kemudian diburu cicak. Di tempat singetan cicak itu dikorek-korek, akhirnya banyak cicak keluar karena kita mengganggunya. Artinya kita yang mengganggu jadinya, bukan cicak yang mengganggu kita, tapi kita yang mengganggu cicaknya. Sama dengan ketika ular masuk ke rumah kita. Kalau ular masuk ke rumah kita, ya kita bunuh ular itu karena masuk ke rumah kita. Maka ular kalau bertemu dengan orang itu bisa naasnya. Kenapa? Nanti orang itu bisa membunuhnya. Tapi coba kalau dia nggak ketemu dengan orang, ingatlah kan gitu. Kan dia tahu ketika ada gerakan itu. Kan binatang seperti ular seperti itu kan apa instingnya itu tahu ada gerak-gerak kayak gitu, dia langsung pergi. Biasanya kalau ngadang kita, nah itu naasnya itu. Ya kalau kita diam saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai main pukul ya matilah dia kan gitu. Jadi seperti itu intinya, ketika kita membunuh dengan alasan enggak apa-apa. Tapi kalau tanpa alasan kita membunuhnya, itu yang tidak boleh. Maka dikatakan tadi orang alim menyampaikan syariat, diantaranya syariatnya adalah tidak boleh menyakiti binatang. Itu diantara syariatnya. Ya. Jadi barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan doa. Masih ada tanya lagi. Apakah ada puasa Ramadan setiap hari? Apakah ada puasa Ramadan itu tiap hari gitu ya? Maksudnya membayar puasa apa puasa Ramadan? Secara hakikat Pak. Hah? Secara hakikat. Oh gitu. Jadi begini, kita ketika menjalankan thariqat itu tidak boleh meninggalkan syariat. Kalau seseorang menjalankan thariqat meninggalkan syariat, maka batal thariqatnya itu. Ketika seseorang telah meninggalkan syariat, hanya menjalankan thariqat saja, maka akan jadi pincang. Oleh karena itu syariat, thariqat dan hakikat itu tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah karena hakikat itu sesungguhnya adalah buah daripada thariqat itu tadi. Ketika seseorang mau puasa Ramadan setiap hari, secara syariat tidak ada puasa Ramadan setiap hari. Enggak ada. Dikatakan puasa Ramadan itu udah jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Udah jelas itu. Kutiba alaikumusiyam. Udah jelas itu. Nah, jadi artinya puasa Ramadan itu ya hanya di bulan Ramadan. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Belum pernah puasa Ramadan 31 hari, belum pernah. Jadi walaupun secara hakikat maka tetap puasa Ramadan ngikuti syariat. Ya hanya di bulan Ramadan lah kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa Ramadan di luar Ramadan, bukan puasa Ramadan namanya itu. Karena kita berdasarkan syariat. Sholat juga begitu. Kita harus berdasarkan syariat. Kalau sholat itu ada niat, maka secara hakikat ya juga di bawah niat itu. Nggak boleh kita sholat diam gini. Udah sholat sudah, kapan barusan?
Nggak boleh seperti itu. Itu artinya meninggalkan syariat, batal yang seperti itu. Sesungguhnya kajian ini sudah sangat dalam. Dan ini dijelaskan di dalam kitab namanya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam. Ini sudah sampai ke Syarah Hikam. Dan ini yang disyarah oleh Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ibnu Ajibah Al-Hasani ini dia menjalankan tarekat Sadiliyah juga. Ya walaupun tarekat Sadiliyah ini induknya nanti kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya induknya jadi ke sana karena kan termasuk beliau itu adalah Sultanul Aulia. Jadi jawabannya adalah kita tidak boleh melakukan puasa Ramadan setiap hari. Yang ada adalah puasa sunnah. Maka dulu pernah ada orang bertemu dengan Rasulullah lalu bertanya, "Ata'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau kenal aku ya Rasulullah?" Rasulullah bingung. "Man anta? Siapa kamu?" Bingung Rasulullah. Orang tadi menjelaskan, "Aku yang setahun lalu bertemu denganmu wahai Rasulullah." Kaget. Dulu kamu gemuk, kok sekarang jadi tinggal tulang dan daging. Daging tinggal dikit, tinggal tulang dan kulit gitu. Kaget. Apa yang kamu lakukan? Lalu dijawab, "La aqulu illal lail." Aku tidak makan ya Rasulullah kecuali malam. Artinya dia puasa terus dia. Lalu disampaikan oleh Rasulullah, "Jangan seperti itu. Kalau kamu pengen puasa, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Namanya puasa bayat." Puasa bayat itu adalah puasa yang dilakukan pertama oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, diriwayatkan di dalam kitab Al-Ghunyah itu badannya menghitam. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Sekali puasa sepertiga badannya normal, memutih kembali, nggak gosong. 2/3 puasa yang kedua, 2/3 badannya sudah kembali normal. Dan puasa yang ketiga, 3 hari yang terakhir pada tanggal 15, maka normallah badan Nabi Adam alaihissalam. Itu namanya puasa bayat. Orang tadi jawab, "Ana aqwa minhu ya Rasulullah." Aku lebih kuat dari itu wahai Rasul. Kalau cuma puasa 3 hari sebulan, kecil, aku lebih kuat itu. Lalu dijawab Rasulullah, "Yaumu Isnin wal Khamis." Puasa Senin dan Kamis. Kenapa puasa Senin dari Kamis? Karena pada saat itulah amal kita sedang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Ketika dilaporkan sedang puasa, berarti yang baik yang dilaporkan, yang tidak baik tertutup. Itulah kenapa dikatakan kalau kita melakukan keburukan, wa'at bi'isayyatal hasanata, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, saya akan menghapus keburukan itu. Jadi yang terlihat adalah kebaikannya. Maka puasa hari Senin dan hari Kamis, Allah menerima laporan dari malaikat kita sedang puasa. Lalu dijawab orang tadi, "Ana aqwa minhu ya Rasulullah." Lebih kuat lagi ya Rasulullah. Kalau lebih kuat dari itu, puasalah puasanya Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak gitu. Kemudian jawab lagi, "Aku lebih kuat lagi dari situ." Sebetulnya Rasulullah ingin menghindari puasa dahar, puasa yang terus menerus gitu. Pokoknya puasa 365 hari dalam setahun. Rasulullah tidak membolehkannya seperti itu, kecuali menghindari hari-hari yang dilarang puasa. Kapan hari yang dilarang puasa? Pertama, tanggal 1 Syawal, haram hukumnya berpuasa. Yang kedua, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, dan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari ini kita dilarang untuk berpuasa, karena itu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kalau itu ditinggalkan, maka puasa terus menerus tadi boleh. Tapi
Yang lebih bagus adalah puasa Daud. Nabi Daud ini memang idolanya Rasulullah, sepertinya begitu. Karena Nabi Daud ini dipuji-puji oleh Allah. Sholatnya dipuji oleh Allah. Puasanya dipuji oleh Allah. Kenapa dipuji? Karena Nabi Daud itu di samping dia bangun malam, tapi juga memikirkan untuk tubuhnya sendiri. Sebelum dia sholat malam itu dia tidur dulu. Setelah tidur malam baru dia bangun. Setelah bangun dia tidur lagi baru sholat subuh. Ini dipuji oleh Allah sehingga dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ketika melihat sahabatnya semalaman tidur, Rasulullah nggak senang. Rasulullah sampaikan, aku juga tidur bersama istriku, aku juga sholat. Artinya masing-masing dari tubuh kita ini punya hak. Tubuh kita punya hak untuk tidur, Allah punya hak untuk disembah. Jangan sampai sholat dari maghrib sampai subuh, nggak bangun, nggak tidur. Maka yang lebih bagus adalah cara ibadahnya Nabi Daud. Begitu sholat malam sebelumnya sudah tidur dulu. Kemudian puasa yang dipuji juga puasanya Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Artinya apa? Sehari diberikan haknya kepada Allah. Jadi hak Allah ditunaikannya. Sehari diberikan hak untuk dirinya. Karena tubuh ini kan perlu makan. Jadi Bapak, Ibu, kita tidak boleh tidak makan, tujuannya supaya kita ketemu Allah. Enggak boleh. Mempertahankan nyawa itu hukumnya wajib. Oleh karena itu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Satu contoh gini. Bapak sedang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada budak naik pohon, jatuh kepalanya duluan. Bapak jangan teruskan sholat sampai selesai. Hentikan sholat, tolong dia bawa ke rumah sakit, ke puskesmas Talang Bakung dulu, diobatkan dulu. Sholatnya batalkan dulu, nanti bisa diulang lagi sholat itu. Yang lebih utama adalah menyelamatkan nyawa orang. Atau nggak usahlah orang lain, diri sendiri. Umpamanya kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba dari depan tuh ada ular kobra tok gini, mau matok kita. Jangan sampai ya sudahlah, aku ini lagi sholat nih, biarlah kawan patok lah. Jangan nanti dipatok beneran. Nah kalau patok beneran biru nanti. Lebih baik menyelamatkan nyawa. Jadi ketika kita dikejar oleh ular kobra itu, ya kita lari dari tempat sholat kita itu. Jangan duduk situ, karena belum makom kita. Kalau sudah makom kita nggak apa-apa, tapi belum makom kita. Berbeda dengan Imam Malik, lagi ngaji seperti ini nyampaikan hadis, tiba-tiba ada kalajengking. Bapak tahu kalajengking? Kalajengking datang nyengat, ya biru ininya, biru. Yang disengat biru. Kalau kita ada kalajengking, ya pergi, jangan sampai disengat. Kenapa? Belum makom kita. Kalau beliau baca doa hilang, sembuh, karena makomnya sudah seperti itu. Karena saya pernah melihat begini, ada orang dipatok ular kobra, orang itu sudah biru-biru gitu, kemudian datang ke tempat ayah saya, ada di Tungkal, di Terjun Gajah, di Pematang Lumut. Kemudian oleh ayah saya dibacakan doa, ditulis doa dalam kertas, kemudian dimasukkan ke dalam air putih. Setelah itu baru diaduk pakai jari tengah kiri, bukan kanan. Jari tengah kiri diaduk begini. Beliau ngajarkan ke saya seperti itu, tapi belum pernah saya praktekkan. Mudah-mudahan nggak usah dipraktekkan. Artinya apa? Nggak ada masalah kan kalau nggak dipraktekkan. Jadi diaduk sudah kiri gini. Begitu diminumkan, langsung orang itu bergerak kayak gini-gini. Gini bergerak. Perasaan banyak ular keluar dari tubuhnya. Kemudian terus dia sehat.
Tidak hanya itu, dokter yang tinggalnya di Mayang itu disengat kalajengking, lipan, digigit lipan. Karena dia dokter, diikatlah tangannya itu sampai tangannya bengkak karena diikat tadi, biru. Tapi begitu disuntik nggak ada pengaruhnya. Akhirnya datang ke tempat orang tua saya, namanya Kiai Zainuddin. Beliau alumni dari Pondok Lirboyo, seangkatan dengan Gus Maksum yang jago silat itu, yang menciptakan silat pagar nusa itu. Akhirnya dikasih minum sama orang tua dan diminumkan, sama dia perasaan ada lipan yang banyak keluar dari tubuhnya, kemudian terus sehat. Saat itulah ngakui orang tua sebagai orang tuanya, ngangkat orang tua sebagai ayah angkatnya. Padahal beda agama, dia agamanya Kristen. Orang tua saya kan Islam, kiai kan, orang tua Islam. Nah, jadi di sini belum makom kita untuk bertahan menghadapi bahaya itu. Maka ketika ada bahaya datang, lebih baik kita menghindar. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ketika saya ngaji begini, karena makom saya belum nyampe, saya lari. Daripada saya yang sakit digigit ular, lebih baik saya lari, menghindari. Karena memang belum makom kita. Kalau sudah makom kita, kita sudah tahu, yakin makom kita. Ya seperti Imam Malik tadi, selesai itu gampang. Baca bismillahirrahmanirrahim, diusap, selesai, hilang bisanya gitu. Jadi seperti itu. Muncul lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan dari Bapak tadi itu kan. Ini sudah masuk kajian-kajian yang lebih dalam lagi, dan ini perlu orang-orang yang ahlinya gitu. Karena saya juga baru diajari gitu kan. Baru diajari, belum pernah praktek gitu, baru diajari gitu. Puasa tiap hari. Ya. Secara hukum. Ya. Batin. Jadi puasa tiap hari yang disebut itu adalah puasa dahar. Bukan dahar dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bukan. Kalau dahar dalam bahasa Jawa puasa tapi makan. Ya, itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Orang Sunda nyebut makan itu dahar. Orang Jawa juga nyebut dahar. Jadi puasa di sini maksudnya tiap hari. Maka tiap hari di sini bukan puasa Ramadan, bukan. Tapi adalah puasa dahar. Yang dibolehkan itu adalah ketika seseorang puasa dengan menghindari hari-hari yang dilarang berpuasa. Saya pernah membaca ungkapan dari orang Wahabi, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyampaikan seperti itu. Itulah disebut dengan bid'ah. Orang yang berpuasa di tempat dan hari yang dilarang, kemudian dia berpuasa, itulah yang disebut dengan bid'ah. 1 Syawal itu jelas dilarang untuk berpuasa. Kok dia berpuasa? Maka itulah disebut dengan bid'ah. Naik haji itu jelas ke Mekah. Lah kok naik haji ke Kerinci? Itulah namanya bid'ah. Artinya apa? Sesuatu yang sudah disyariatkan kemudian dirubah syariat itu, itulah namanya bid'ah. Tapi kalau tidak disyariatkan, artinya tidak ada ketetapan khusus, cara-caranya khusus tidak dijelaskan, maka tidak apa-apa. Seperti suruh zikir yang banyak, jumlahnya berapa tidak ditetapkan, maka kita sendiri yang melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Jika aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampumu. Artinya sesuai dengan kemampuan kita.
Tidak harus ngikuti orang. Kalau kita zikir la ilaha illallah nggak kuat 1000 kali, ya 100 kali. Nggak kuat 100 kali, ya 50 kali. Kan gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi seperti itu. Jadi untuk seperti tadi itu, seperti puasa dahar tadi, boleh tapi dengan syarat itu tadi. Hari-hari yang dilarang tidak boleh dilakukan. Dan akhirnya tidak dahar itu. Tidak 365 hari, cuman 360 hari. Yang 5 hari kita istirahat puasa. Kenapa? Karena dilarang. Gitu. Itu saya baca di dalam kitab namanya Syarah Arba'in Nawawi. Di mana di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi itu ada 4 ulama yang mensyarahnya. Tapi yang saya baca itu adalah syarahnya Imam Nawawi sendiri. Yang lainnya kurang saya baca. Karena apa? Saya lebih cenderung dengan pendapatnya Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten ini, bukan. Ini adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Imam Nawawi dari daerah namanya Nawa, orang Arab sana. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan ya disimpan untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah masih ketemu kok. Ya nggak usah khawatir. Dan kalau bisa besok itu kalau bisa pakai kertas ya. Ya pakai kertas biar ibu-ibu bisa nanya juga kan. Ibu-ibu ini saya khawatir nggak enak mau ngomong gitu kan, jadi nggak nanya. Nanti kalau pakai kertas, yang mau ngasihkan pertanyaan ya ditulis, yang nggak mau ya nggak usah ditulis gitu. Minta tolong nanti Pak Nasir ya supaya nanti pertama saya lebih jelas dengan pertanyaannya, tapi pakai bahasanya Indonesia yang benar ya. Nanti kalau pakai bahasa daerah nanti saya nggak paham nanti. Kalau pakai bahasa Indonesia insya Allah saya paham. Barangkali itu saja dulu, kita sama-sama tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah jami'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'ida minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.